Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syarafana bizilli syahri Ramadan allazi unzilat fihi al-malaikatu wa ruhul kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di dalam lubuk hati yang tulus ikhlas, marilah kita sembahkan untayan kata puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita. Terutama sekali adalah nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam yang ketiga Ramadan 1444 Hijriah ini kita masih tetap diberi kesempatan untuk melaksanakan beribadah kepadanya. Salawat bersama salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Pada malam yang ketiga ini sebagai judul santapan rohani Ramadan kita yang telah ditetapkan oleh MDI Kota Media Pekanbaru, yakni adalah larangan israf dan tabzir. Di dalam kitab Al-Mufradat bil Qarafi Al-Quran, kata israf itu bermakna boros atau berlebih-lebihan. Kemudian tabzir itu adalah menghambur-hamburkan harta. Dua kata ini adalah merupakan salah satu daripada sifat yang tercela. Kata israf dan tabzir ini tidak sama, walaupun kebanyakan kita mengatakan ini artinya boros. Kalau kata israf belum tentu dia itu tabzir. Tabzir ini adalah, supaya mudah kita memahaminya adalah mubazir. Jadi israf itu belum tentu mubazir. Berlebih-lebihan itu belum tentu mubazir. Tetapi kalau dia sudah mubazir, sudah pasti dia israf atau berlebih-lebihan. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah, berlebih-lebihan di dalam Islam itu tidak dianjurkan. Bahkan perbuatan berlebih-lebihan itu termasuk hal yang dilarang. Karena perbuatan berlebih-lebihan ini adalah merupakan saudaranya perbuatan setan. Dan setan itu adalah tidak mengikuti perintah Allah atau kafir. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, berlebih-lebihan, contoh kita berlebih-lebihan dalam menyediakan makanan untuk berbuka. Padahal makanan yang kita makan hanya sesuai seisi perut kita. Tapi kalau selera kita semuanya, apalagi dalam keadaan berpuasa, ingin kita makankan. Setelah kita berbuka dengan makanan yang manis, kemudian beberapa potong kue, dan insya Allah kita sudah kuat pulih seperti biasa. Sedangkan di atas meja banyak makanan terhidang, tidak bisa kita makan. Nah, akhirnya kalau tidak dimakan juga, ini akan menjatuhnya kepada mubazir.
Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, ini contoh dalam makanan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalaupun makanan itu kita makan, itu adalah sebatas kemampuan kita untuk memakannya. Tetapi apabila makanan itu kita makan tidak sesuai dengan porsi lambung kita, maka dia akan menjadi berlebih-lebihan dan akan menimbulkan penyakit. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sekarang ini sangat tren dalam berita akibat daripada berlebih-lebihan menggunakan harta, baik itu dalam bentuk perhiasan, kendaraan, bahkan rumah mewah, dan pamer-pamer kekayaan yang lainnya, membuat suatu kecemburuan sosial terhadap harta yang dipamerkannya ini. Kalau memang berlebih-lebihan itu memang hasil dari rizkinya yang halal, barangkali orang tidak banyak curiga. Karena mengapa? Karena itu sesuai dengan hasil usahanya. Tapi kalau seandainya ini merupakan orang biasa-biasa dan banyak orang seperti dia, tetapi mempunyai suatu keanehan, berlebih-lebihan, melebihi dari yang biasa, ini mengakibatkan kecurigaan. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, orang yang bersifat berlebih-lebihan ini, mereka ini condong kepada pamer harta, sehingga membuat dia menjadi orang yang lupa terhadap dari mana hartanya dia dapat, sehingga menghalalkan berbagai cara demi untuk pamer, demi untuk riya, demi untuk bisa dilihat orang banyak. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, kemudian kata mubazir. Mubazir ini adalah menggunakan suatu yang sia-sia. Kalau israf, mungkin ini sebatas bisa dia manfaatkan dan dia memanfaatkannya itu berlebihan. Tapi kalau mubazir, ini kebanyakan condong kepada hal-hal yang bersifat negatif. Misalnya, dia harta banyak, membeli sesuatu yang sesuatu itu barangkali tidak perlu bagi dia, tapi hanya untuk pamer karena dia banyak duit. Kemudian kalau yang memang dipakai untuk keperluan dia, bisalah. Tapi kalau hartanya banyak, dia menyumbang untuk hal-hal yang sifatnya ya membeli sesuatu yang haram, memakai narkoba, atau menyumbang untuk kemaksiatan, atau ia sendiri langsung terjun kepada kemaksiatan, maka ini termasuk kepada mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas sayatin. Orang mubazir ini adalah saudaranya setan. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, dengan kita melaksanakan puasa, insya Allah dengan kita berpuasa mendidik diri kita untuk bisa supaya sederhana dalam segala hal, termasuk dalam beribadah. Walaupun kita mempunyai kekayaan yang banyak, walaupun kita mempunyai sesuatu harta yang berlimpah, tapi kalau seandainya kita menggunakan untuk beribadah ini berlebihan, juga tidak baik. Karena segala sesuatu itu ada ukuran dan takarannya. Zakat ada takarannya. Kemudian pajak juga ada takarannya. Semua segala sesuatu itu ada takarannya. Jadi berlebih-lebihan itu sungguh tidak baik.
Maka bagaimana sebagusnya? Berbelanjalah kamu, jangan berlebih-lebihan. Dan berbelanjalah kamu, tapi jangan kikir. Ya, kalau tidak berlebihan, kikir. Jadi bagaimana? Khairu umuri awsatuha, ambil pertengahan. Tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir. Kikir terhadap keluarga, kikir terhadap saudara, bahkan kikir terhadap dirinya sendiri. Ia kaya, bisa menikmati segala hal kenikmatan, makanan, pakaian, tapi kadang-kadang dia kaya, pakaiannya compang-camping. Dia kaya, makanannya tidak memenuhi gizi. Ini juga tidak baik, kikir. Jadi khairu umuri awsatuha, sebaik-baiknya adalah pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Diambillah pertengahan, ditimbang-timbang dengan keperluan yang akan kita gunakan. Bapak Ibu jemaah tarawih yang berbahagia, mungkin ini saja santapan hari Ramadan kita pada malam hari ini. Yang jelas kita sudah tahu dua sifat yang tercela ini, israf adalah berlebih-lebihan dan tabzir adalah mubazir. Jangan kita mubazir sehingga jatuhnya kepada ikhwanas sayatin, saudara kepada setan. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita menghindarkan dua sifat ini, insyaallah kita menjadi puasa yang mencapai muttaqin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.